Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di Kusmirat Official. Kali ini kami akan mencoba membawakan cerita horor tentang pesugihan sate gagak yang terjadi di daerah desa Kalijengking. Pesugihan sate gagak. Pada tahun 1998, krisis ekonomi mengguncang seluruh negeri. Harga beras melonjak, toko-toko bangkrut, dan suara jerit lapar menggema di setiap sudut kampung. Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Bromo, ada sepasang suami istri bernama Sarman dan Wagi. Mereka hidup miskin, menggantungkan nasib dari warung kecil yang menjual sate ayam di pinggir jalan utama desa Kalijengking. Warung mereka selalu sepi, bau arang yang gosong lebih kuat daripada aroma bau sate yang lezat. Hujan deras sering membasahi tungku arang mereka yang hampir padam. Dan setiap kali itu terjadi, Sarman hanya bisa menatap langit sambil berbisik, "Andai ada jalan agar dagangan kita laku, Gin," ucap Sarman. Wagini hanya diam, tatapan matanya kosong. Tapi di balik itu tersimpan keputusan yang sudah lama berakar. Suatu malam, ketika warung mereka benar-benar tidak punya pelanggan, seorang lelaki tua datang. Bajunya lusuh, matanya merah seperti bara, dan langkahnya tak menimbulkan suara sama sekali di atas tanah yang becek. Ia duduk di kursi paling ujung. "Masih jual satenya malam-malam begini?" tanya lelaki itu dengan suara serak seperti daun kering terbakar. "Masih, Pak. Mau pesan berapa tusuk?" jawab Sarman gugup. Lelaki tua itu pun tersenyum samar. "Aku pesan 1 tusuk saja, tapi dagingnya bukan ayam." Sarman menatapnya bingung. "Bukan ayam maksudnya, Pak?" Lelaki itu mengeluarkan sekeping uang logam kuno, mengkilap seperti baru ditempa. "Kalau kalian mau kaya, cari daging gagak, bakar dengan doa bukan bumbu. Kalau berhasil, warung kalian akan penuh setiap malam." Sarman terdiam. Wagini yang mendengarkannya ikut menegang. Ia ingin tertawa, tapi entah kenapa tubuhnya justru menggigil. Lelaki tua itu menatap keduanya satu persatu. "Kalau ingin tahu caranya," katanya lirih, "datanglah ke kuburan tua di belakang desa, tengah malam Jumat Kliwon. Tapi ingat, gagak hanya datang kalau ada yang rela jadi tumbalnya." Sarman belum sempat bertanya ketika lelaki itu lenyap begitu saja, meninggalkan bau anyir dan hawa dingin menusuk. 3 malam kemudian, rasa lapar dan keputusasaan membawa mereka ke kuburan tua itu. Langit tanpa bulan, hanya lampu petromak di tangan Wagini yang memberi cahaya. Dari kejauhan, mereka mendengar suara gagak bersahutan, sesuatu yang jarang sekali terdengar di desa mereka. Di tengah kuburan, ada batu nisan tua dengan tulisan sudah nyaris tak terbaca. Disitulah mereka melihat lelaki tua itu lagi, kini duduk bersila di atas tanah basah. Di depan sesajen berisi darah ayam dan dupa menyala. "Sudah siap?" tanya lelaki itu. Sarman menelan ludah. "Kalau kami lakukan ini benar-benar bisa kaya?" tanya Sarman. Lelaki itu tersenyum tipis. "Kaya adalah perkara niat dan keberanian. Tapi ingat, pesugihan ini tidak bisa dibatalkan," ucap lelaki tua itu. Ia kemudian mengeluarkan seekor gagak hitam besar dari karung goni. Burung itu mengibas-ngibaskan sayapnya keras sekali hingga bulu-bulunya berterbangan. Matanya merah menyala di bawah sinar lampu petromak. "Bakar dagingnya di warungmu nanti malam. Jangan lupa sebelum dibakar, bacakan doa dari kertas ini," ucap lelaki tua itu. Ia menyerahkan selembar kertas kuning tua bertuliskan askara Jawa kuno yang samar. Wagini memandang suaminya dengan wajah cemas. "Man, ini bukan dosa besar." Sarman menatapnya lama. "Dosa tidak bisa mengisi perut, Gin," ucap Sarman.
Dan malam itu, di bawah rintik hujan yang mulai turun, mereka menerima perjanjian tanpa kata dengan sesuatu yang tidak lagi bisa disebut manusia. Keesokan malam, warung Sarman mendadak ramai. Orang-orang datang tanpa tahu dari mana, seperti dipanggil sesuatu. Bau sate mereka berbeda, lebih tajam, lebih menggoda. Dagingnya hitam pekat, tapi lembut di lidah. Setiap orang yang mencicipi selalu kembali. Dalam seminggu, warung kecil itu berubah menjadi warung besar. Sarman membeli perabot baru, baju baru, bahkan sepeda motor bekas. Semua orang di desa iri, tapi tak ada yang tahu rahasianya. Hanya Wagini yang tahu bahwa setiap malam Jumat Kliwon, Sarman pergi ke kuburan, membawa seekor ayam dan segenggam uang logam kuno. Ia tak pernah bercerita apa yang ia lakukan di sana. Sejak saat itu, bulu-bulu hitam sering ditemukan di dapur, kadang di dalam panci, kadang di atas tempat tidur mereka. Suatu malam, Wagini terbangun karena mendengar suara dari belakang warung. Ia mengintip melalui celah dinding bambu dan tubuhnya hampir roboh melihat pemandangan itu. Sarman sedang memanggang sesuatu di atas bara, tapi itu bukan ayam. Di atas tusukan bambu tergantung tangan manusia yang hangus di ujungnya. Di dekat tungku, seekor gagak besar berdiri, menatapnya dengan mata merah dan paruh berlumur darah. "Giliranmu minggu depan," bisik suara itu dari arah burung. Wagini menjerit, tapi suaminya tak bereaksi. Sarman terus memanggang seperti orang kerasukan. Sejak malam itu, Wagini tidak bisa tidur. Di setiap sudut rumah, ia mendengar suara sayap mengepak. Kadang, saat ia menatap cermin, di belakangnya tampak bayangan gagak dengan kepala manusia. Setiap pagi, tubuhnya makin melemah, tapi anehnya, warung makin ramai, makin kaya. Suatu sore, seorang anak kecil membeli sate, lalu pingsan begitu saja setelah gigitan pertama. Orang-orang menuduh Sarman menggunakan santet, tapi saat mereka memeriksa daging satenya, tidak ditemukan apapun. Hanya potongan daging hitam dengan aroma amis yang menempel di tangan meski sudah dicuci berkali-kali. Malamnya, lelaki tua itu datang lagi. Kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri sosok tinggi besar dengan wajah tertutup kain putih. "Sudah saatnya bayar tumbal, Sarman," katanya datar. Sarman bergetar. "Belum seminggu penuh, Ki." "Tumbal tidak menunggu, kau sudah mencicipi kekayaannya." Wagini menangis dan memeluk suaminya. "Jangan, Man, aku takut." Lelaki tua itu menatap mereka bergantian, lalu tersenyum. "Salah satu dari kalian harus mati malam ini." Tiba-tiba lampu padam, hanya terdengar jeritan gagak dan suara pisau jatuh ke lantai. Ketika sinar lampu menyala kembali, lelaki tua itu sudah hilang bersama tubuh Wagini yang tergeletak kaku di lantai dengan luka tusuk di dada. Sarman berlutut, menangis di samping jasad istrinya, tapi di matanya air mata berubah menjadi tawa lirih, lalu terbahak-bahak seperti orang gila. Ia mengambil arang, menyalakan bara, dan mulai memanggang daging istrinya di atas api. Setelah itu, Sarman menjadi legenda di Kalijengking. Warungnya tak pernah sepi. Orang-orang datang dari kota untuk mencicipi sate legendaris itu. Sate gagak Kalijengking. Katanya, dagingnya empuk, bumbunya meresap, dan baunya membuat orang ketagihan. Tapi setiap malam, setelah warung tutup, dari arah dapur selalu terdengar suara perempuan menangis. Dan di setiap piring bekas pelanggan, selalu ada sehelai bulu hitam panjang. Orang-orang di desa mulai takut, tapi siapa yang berani menuduh? Mereka hanya tahu, sejak pesugihan itu, Sarman tak pernah menua. Wajahnya tetap sama selama bertahun-tahun. 2 dekade kemudian,
Tahun 2018, seorang jurnalis muda bernama Rani datang ke desa Kalijengking untuk menulis kisah tentang warung sate legendaris itu. Ia mendengar rumor aneh tentang sate gagak yang konon bisa membuat orang kaya mendadak. Warungnya masih berdiri, tapi pemiliknya katanya sudah lama menghilang. Warung kini dijaga oleh seorang pria tua berambut putih dengan mata merah menyala dan kulit yang tampak seperti arang terbakar. Rani duduk dan memesan, "Sate gagaknya 1 porsi, Pak." Pria itu tersenyum. "Sate kami tidak lagi pakai daging gagak, Du. Sekarang daging manusia lebih lembut." Rani tertawa gugup, mengira itu lelucon. Tapi saat tusukan pertama masuk ke dalam mulutnya, ia mencium aroma aneh, campuran amis dan dupa terbakar. Dalam sekejap, pandangannya gelap. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi duduk di kursi warung, melainkan di ruangan gelap penuh bulu-bulu hitam. Di hadapannya berdiri sosok Wagini. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di tangan kirinya tergenggam jantung manusia yang masih berdenyut. "Selamat datang di warung kami, Rani," katanya pelan. "Kau juga jadi menu malam ini." Rani menjerit, tapi suaranya tak keluar. Dari balik bayangan muncul sosok pria tua dengan mata merah. Sarman, wajahnya tidak menua sama sekali. "Pesugihan tak pernah berhenti, Du," bisiknya. "Ia hanya berganti penjaga." Plot twist dari cerita ini, sebelum semuanya gelap, Rani sempat melihat pantulan dirinya di genangan darah di lantai. Ia bukan lagi Rani. Di dalam pantulan itu wajahnya adalah Wagini muda, lengkap dengan luka di dada dan mata penuh kebencian. "Pesugihan tidak memilih korbannya," suara Sarman bergema. "Ia hanya memanggil yang punya darah yang sama." Dan malam itu, di tengah teriakan gagak yang menggema di langat Kalijengking, terungkap satu hal yang tak pernah diketahui siapapun. Rani adalah cucu dari Wagini sendiri, darah yang lahir dari kutukan untuk menembus tumbal yang tak pernah selesai. Esok paginya, warung sate gagak Kalijengking kembali buka seperti biasa. Tak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Hanya ada pemilik baru, seorang perempuan muda dengan tatapan kosong yang setiap kali pelanggan memesan selalu tersenyum dengan bibir pucat dan berkata, "Sate gagak 1 porsi, tapi jangan tanya dari mana dagingnya." Di udara bulu-bulu hitam berterbangan, menandai bahwa kutukan itu belum berakhir. Dan di bawah warung, di tanah yang lembab, seekor gagak bersayap manusia terus mengeram, menunggu jiwa baru untuk dimasak.